Welcome back everybody, kembali lagi di Freeland Creative Adventure guys. Udah lama kita nggak upload video, kali ini kita ya cuma sharing video belusukan kita di sekitaran daerah apa ya ini, Cisauk ya. Jadi ini kita mulai dari perumahan Serpong Garden dan kita akan keluar dari komplek ini lalu kita belusukan di sekitaran situ aja sih guys. Simak terus videonya sampai habis ya guys, biar kalian ikutin petualangan kita yang seru-seru dan yang becek-becek. Check it out. Udara pagi di daerah Cisauk Suradita ini ya masih cukup adem ya guys. Jadi ya kalau saya sih agak alergi dengan dingin, jadi kalau pagi-pagi itu selalu meler hidung saya. Jadi harap maklum aja kalau ada suara satsot ya di rekaman kita kali ini. Nah dari perumahan Serpong Garden 2 ini kita keluar, langsung kita belok kiri aja menuju ya anta beranta sih guys. Intinya kita nggak tahu sih tujuan kita ini kemana dan kita akan sampai kemana gitu. Jadi ini bener-bener rute yang belum pernah saya laluin. Ya kita modal nekat aja, bawa handphone. Yang penting misalnya kalau kita tersesat ya udahlah kita nyalain GPS, cari jalan untuk pulang guys. Nah di awalan ya kita udah lama nih nggak naikin sepeda MTB kita, jadi lupa nih gearnya, giginya ya gimana mindahinnya. Ya sudahlah, tadi sampai salah gear tuh pas tanjakan, tapi ya nggak apa-apa, kita lanjutin aja perjalanan kita kali ini. Gak jauh dari situ jalanannya udah mulai berbatu dan ya mengikuti irama dari lagunya guys. Mari kita berjoget dan shaking di sini ya guys. Nah di depan sini ada satu belokannya yang menurut kita agak curam nih turunannya. Dan ya akhirnya kita ambil handphone kita dulu ya. Kita dokumentasikan dulu ini rute yang akan kita ambil kali ini. Jadi kita nggak mau lewatin jalan yang biasa-biasa aja ya guys. Kita mau lewatin jalan yang luar biasa. Nah di sini ya di depan kita sudah ada jalan yang luar biasa itu. Kalian bisa lihat ya sekilas dari sini, ini turunannya cukup curam. Nah kebetulan gear atau part dari sepeda kita ini remnya masih rem biasa ya, jadi agak ngeri-ngeri sedap juga nih menuruni turunan yang seperti ini guys. Makanya guys kebanyakan MTB itu sekarang ini ya spek minimalnya itu harus menggunakan rem cakram ya guys, biar lebih aman untuk turunan yang kayak gini guys. Jadi turunan ini tuh cukup curam nih, kalau kalian rasakan sendiri tuh. Kalau saya pencetin rem ini ya, kalau saya salah ngerem nih, misalnya saya rem depan ini pasti saya kebalik gitu. Jadi ya tipsnya buat kalian kalau menuruni turunan yang curam kayak gini, jangan pernah pakai rem depan ya guys. Jadi yang harus dipakai itu rem belakang, ya rem depan sedikit-sedikit aja. Kalau terlalu banyak kita pasti akan terbalik guys. Nah ini turunannya masih berlanjut loh guys. Nah di bawah ada rombongan ya, mereka dari bawah naik ke atas. Ya udahlah kita ngalah, kasih mereka lewat dulu karena mereka lagi berjuang nih untuk naik. Kalau kita kan enak nih, tinggal ngerem doang ya turunnya. Nah kalian bisa lihat sendiri tuh turunannya curam sekali. Bahkan untuk sepeda motor pun ya agak kesusahan nih lewatin jalan ini. Tapi buat kita ya inilah ya guys serunya belusukan. Jadi kita lewatin jalan-jalan yang memang bener-bener ya nggak biasa gitu loh. Kalau lewatin jalan beraspal ya udah biasa guys. Jadi ya nikmatin aja.
Ternyata turunan itu tersambung dengan jalan raya ya. Nah, ini jalan raya yang dimana mendekati perumahan Golden Park 2 dan Golden Park 3 ya. Ini kita telusuri aja jalannya, nanti kalau ada belokan nanti kita berbelok ke situ. Nah, kebetulan di jalan ini kan kita sering lewat ya waktu pergi dan pulang kerja. Itu ada satu belokan yang menurut kita ya ini punya prospek nih untuk kita lewati dengan sepeda. Nah, nanti di depan kita akan belok ke kiri setelah melewati jembatan Cisadane ya guys. Cisadane bukannya, nggak tahu lah jembatan apa, yang pasti itu sungai Cisadane yang kita seberangi. Nah, ini kebetulan di depan kita ada goeser lain yang juga solois alias solo seperti kita ya, sendirian aja nih guys. Ya udah, kita ngikutin dia aja dari belakang, siapa tahu tujuannya sama ya. Nah, ini guys, jembatan yang kita mention tadi ya, ini adalah jembatan penyeberangan. Bawahnya itu adalah sungai Cisadane ya guys. Nah, kondisi jalanan saat ini di pagi ini itu sudah cukup ramai ya. Jadi sudah banyak truk, banyak motor. Mungkin kita belusukannya kesiangan nih guys. Jadi ya kayak gini deh. Nah, kenapa alasan saya itu lebih suka belusukan dibandingkan bersepeda di jalan raya ya? Salah satunya ini guys, di jalan raya itu terlalu rame ya menurut saya. Lalu udaranya juga nggak terlalu bersih karena banyak kendaraan yang lewat. Yang ketiga itu cukup berbahaya buat kita kalau lagi ketemu sial ya. Ya nggak ada yang tahu gitu loh apa yang bisa terjadi. Nah, lain cerita kalau kita belusukan di dalam perkampungan begitu ya, udaranya masih lebih segar, terus juga nggak terlalu rame. Nah, udah nyampe nih belokannya. Jadi ya udah, kita langsung naik ke sini. Ini juga rute yang kita belum pernah lewatin dan kita nggak tahu di depan itu ada apa ya guys. Yang pasti ini apa sih? Mereka ini jualan pasir ya, jadi banyak truk juga yang masuk ke sini. Kemungkinan ini adalah pergudangan untuk stok pasir-pasir mereka. Nah, kalau ada truk yang lewat begitu, biasanya sih saya memperlambat sepeda saya ya, biar mereka lewat dulu sehingga debu-debunya juga nggak terlalu parah kita hirup guys. Oke, nah perjalanannya masih jalannya masih beton ya, masih enak. Nah, kita terusin aja. Di depan ada turunan nih guys, ada turunan belok ke kiri dan ada yang lurus ya. Nah, di sini kita nggak mau ngikutin truknya, jadi kita ambil rute yang sebelah kanan atau lurus aja guys. Jadi ini jalanannya udah mulai bebatuan. Dan di depan juga masih banyak nih stok pasir-pasir yang akan dijual oleh mereka. Nah, kita terusin aja nih jalannya. Nggak tahu ada apa di depan kita ya. Oh, ini ada warung-warung nih guys kayaknya guys. Oke.
Di depan situ sepertinya ada jalan ya guys, cuma lagi pada kerja dan bongkaran. Ya sudahlah, kita putar balik aja. Kita coba cari rute yang lain di sekitar situ. Nah, di sebelah kiri sini kita sempat melihat kayaknya ada lapangan bola nih guys di situ. Ya udah, kita arah ke situ aja ya guys. Nah, ini ada turunan sedikit, nggak terlalu curam, tapi ya lumayan lah, adrenalinnya dapet lah dikit-dikit ya, tipis-tipis ya guys. Nah, kita sudah turun dan ini ada lapangan bola. Dan ada satu bapak yang sedang kayaknya jogging ya di situ ya. Ya udah, kita jalan aja mengitari lapangan bolanya sambil mencari jalan kecil untuk masuk ke daerah perkebunan atau ke daerah sawah-sawah ya guys. Nah, ini adalah yang kita cari ya, jalan kecil yang akan membawa kita ke dalam persawahan atau perkebunan. Kita putar sedikit. Iya, ada jalan kecil di sini. Kita masuk aja guys. Petualangan kita dimulai di sini guys. Rute jalan setapak kayak gini guys yang paling saya sukain ya. Cuma kostum kali ini saya kelupaan nih. Tadi saya memakai celana pendek ya, harusnya saya memakai celana panjang. Terus yang kedua, saya juga salah memakai sepatu. Sepatu yang saya pakai hari ini tuh sepatu warna putih ya. Putih, full putih. Jadi kalau ya gitulah guys, saya baru inget pas nyampe di sini. Waduh, sepatu putih saya bisa jadi coklat nih keluar dari sini guys. Nah, di sini kita juga ketemu dengan bapak petani atau bapak pekebun ya. Ya, kita sampaikan selamat pagi dan kita permisi untuk lewat ya guys. Jadi ya, orang-orang di sekitar sini pun mereka cukup ramah ya guys, karena mereka sudah terbiasa ketemu dengan ya para pegawai yang suka nyasar juga, yang suka belusukan seperti saya ya. Cuma jalur ini sepertinya sudah jarang dilewatin atau nggak pernah dilewatin sama para goeser ya, nggak tahu deh. Yang penting kita happy guys, kita hajar aja ini. Ini ada jalanan yang tidak rata ya, jadi ada naikan ada turunan, cuma seperti polisi tidur itu. Tapi polisi tidurnya berlumpur ya guys, jadi cukup seru aja sih ngelewatinnya. Jadi kiri kanan kita ada pohon pisang, ada rumput ilalang ya. Kalau kita salah kostum nih ya kaki kita bisa jadi korban deh guys, bisa lecet-lecet dan ya gitulah. Lain kali kalau belusukan sebaiknya pakai sepatu yang memang siap untuk kotor dan celana panjang aja guys, biar lebih terlindungi. Pagi Pak. Di balik jembatan kayu yang ngeri-ngeri sedap itu ternyata ada persawahan yang cukup bagus ya view-nya ya. Jadi kebetulan juga ada Pak petani yang lagi mengolah tanah sawah tersebut. Itu sepertinya mereka habis panen nih guys. Jadi sudah nggak ada lagi tanaman padinya ya, alias itu tinggal bagian bawah dari batang padi yang sudah dipanen aja guys. Nah, di dekat situ pun ada gazebo ya itu ya. Jadi ada pondok gazebo gitu. Terus sawahnya juga agak bertingkat ya, cuma kurang tinggi tingkatannya ya, tapi ya oke lah, bagus lah itu buat view dan buat kita bikin video atau buat foto-foto guys.
Dan hasil videonya ya kalian bisa lihat di cuplikan berikut ini guys. Selamat menikmati. Habis puas foto-foto dan ambil video, kita lanjutin lagi perjalanan kita guys. Let's go. Ternyata di ujung ini terdapat pondok ya guys, dan nampaknya itu nggak bisa dilewatin oleh sepeda ya, karena itu seperti tangga-tangga gitu buat naik ke atas tebingnya. Lalu kita inisiatif untuk putar balik aja guys. Di rute ini kita baru menyadari ternyata ada suara-suara nggak enak dari sepeda kita ya guys. Nampaknya sih dari pedal atau bagian cranknya gitu guys. Jadi ada suara seperti bearing atau pelornya yang agak kena gitu guys. Jadi sepeda kita mulai bersuara crack gitu guys. Jadi mungkin kalian akan mendengar suara-suara seperti itu di perjalanan kita ke depannya sampai selesai nih guys, karena ya gitu
Nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa kayak gitu guys. Pagi Pak. Dikarenakan kondisi sepeda kita yang nggak fit dan cuaca sudah mulai panas ya, kita memutuskan untuk keluar dari persawahan dan kembali ke jalanan besar lalu pulang ke rumah kita guys. Oh, sana keluar mana Pak? Sana keluar mana? Sono Pak, sono kalau itu. Bisa keluar ke jalan raya? Hah? Bisa ya? Oke. Warung cewek bisa ke sono. Oke. Kasih ya Pak. Kasih Bu, misi. Pagi Pak. Gila. Mantap. Wah. Jalan-jalan di kebun. Mau ke kiri kanan? Kanan aja yuk. Dengan kondisi sepeda yang tidak fit, sebaiknya kita jangan memaksakan untuk melanjutkan perjalanan kita lagi. Kenapa? Karena kalau kita semakin ke dalam dan semakin jauh dari jalan raya atau dari perumahan, itu akan beresiko buat kita ya. Karena apabila sewaktu-waktu misalnya sepeda kita nggak bisa dikendarin lagi, terpaksa kita harus mendorongnya atau mengangkat sepeda kita sampai ke tempat yang bisa kita minta pertolongan dari orang lain guys. Makanya ini kita buru-buru kita cari jalan untuk ke arah jalan besar ya, atau ke arah ya pemukiman penduduk lah, biar kita lebih tenang aja nih mengendarainya. Kalau misalnya rantainya putus atau pedalnya copot misalnya gitu kan, jadi kita udah lebih gampang nih untuk meminta pertolongan, atau kita misalnya cari Gojek atau Buntu ya, cari Pak? Grab Oke, buat Pak, nggak nganterin apa-apa, kita Pak. pulang Kasih, Pak. guys. Ternyata rute belok kanan yang kita ambil ini ya sedikit salah ya guys. Jadi ini katanya sih jalanannya buntu, ya udah kita coba aja. Siapa tahu ada
rute memutar ya di situ ya. Jadi kita jalan terus saja. Kita mau tahu ini bisa keluar ke jalanan atau enggak, guys. Oke, balik lagi. Wah, mantap. Isi, Pak. Perjalanan kali ini bisa dibilang seru banget, guys, karena kita udah lama banget nggak goes dan nggak belusukan nih, guys. Jadi ya cukup apa ya, terbayar lah kerinduan kita selama ini, dimana kita udah kelamaan PPKM, udah terlalu sering di rumah aja, jarang keluar. Dan dengan goes kayak gini ya di dalam sawahan dan perkebunan kayak gini, udaranya yang sejuk dan segar ya, membuat kita itu jadi rileks. Walaupun fisik kita capek, tapi di dalam pikiran kita itu jadi ya rileks banget. Jadi semua stres atau lelah kita pun akan terbayarkan dengan perjalanan yang seperti ini. Ya semoga buat kalian yang belum pernah nyobain goes belusukan kayak gini, kalian wajib nyobain, guys. Nah di depan kita ini sepertinya udah kembali ke pemukiman ya. Ini kayaknya jalur yang tadi itu yang ada mobil yang lagi bongkar muat sehingga kita nggak bisa lewatin. Akhirnya kita putar dan kita belok ke kiri nih, yang di depan sini nih. Kayaknya, oh iya bener, ini merupakan lokasi yang awal pertama kita masuk ya, guys. Jadi ini posisinya kita berputar aja di daerah tersebut, dan keluarnya pun masih di tempat dimana kita pertama kali masuk ke daerah itu, yaitu daerah apa ini, gudang pasir ya. Jadi ini banyak pasir, tumpukan pasir yang dimana mereka jualan pasir. Oke guys, dan lanjut lagi kita perjalanannya. Ini kayaknya kita akan mengarah ke jembatan apa, Cisadane lagi nih guys.
sampai di jembatan Cisadane ini kita berhenti bentar, ambil foto dan video dulu ya. Nah, ternyata di samping kali ini ada tempat untuk camping dan outbound ya guys. Jadi buat kalian yang cari tempat untuk outbound dan camping, ya di sini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian. Lokasi ini cukup dekat dari Jakarta ya, jadi sekitar 1 jam dari Jakarta. Ya oke lah buat camping atau buat outbound. Oke, kita lanjutin perjalanan kita ya guys. Oke lah guys, kita mau pamit dulu ya guys, karena ini juga cuma perjalanan balik aja, jadi kita nggak akan banyak komentarin apa-apa lagi. Yang penting kita selamat aja nyampe tujuan ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah support channel YouTube kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.